الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني
wa kana syaitanu lil insani khazula. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Barakallahu alaihi. Saudara kalian kaum muslimin dan jemaat yang berbahagia, segala puji adalah milik Allah, karena Dia telah menyediakan, mempersiapkan sarana kehidupan untuk kita manusia dan makhluk yang lain, dan kita juga insya Allah akan kembali menghadapnya. Syukur juga adalah untuk Allah atas memanfaatkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selama hidup kita ini. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pokok awal khutbah kita pada siang hari ini, saya bermula dari ayat yang saya bacakan tadi. Allah berfirman, wa yawma yaruddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila. Ingatlah suatu ketika ada hari tertentu, orang-orang yang zalim itu akan mereka menggigit kedua tangannya, lalu dia berkata, ya laitani, celakalah aku, kenapa dari dulu aku tidak pernah menempuh jalan yang dipanggilkan oleh Rasulullah kepadaku. Ya wailata ilaitani lam taqaza fulanan salila. Semasa hidup dunia itu dulu aku menghiraukan, memperkenankan seruan-seruan orang-orang di sebelah salila, yaitu saudara sekalian, fulanan salila adalah sejenis syaitan yang bertubuh kasar. Kemudian juga mengatakan walaupun adallani an dzikri ba'da idza'ani. Mereka-mereka yang aku ikuti itu, yang aku dengar itu telah menyesatkan hidupku selama dunia ini, sehingga setan itu tidak pernah menolong manusia sampai hari-hari tertentu. Rasulullah berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaum kami adalah ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini sebagai yang berolok-olok dan sebagai yang diabaikan. Sekalian yang dirahmati Allah, kita hidup ini ada dua kehidupan yang harus kita penuhi. Pertama, kehidupan kita sekarang duniawi kita. Yang kedua adalah kehidupan kedua kali kita yakni ukhrawi kita. Antara kehidupan dunia dan ukhrawi yang kita miliki itu tidak pernah terpisah. Itu ibarat yang tidak bisa pernah dipisahkan. Bahwa ketentuan di akhirat nanti akan ditentukan oleh kehidupan dunia yang kita jalan. Maka karena itu setiap manusia dia akan berupaya setiap tenaga mereka, sekemampuan mereka untuk berbuat sesuatu di dunia ini bersama rangka memenuhi kehidupan dia. Berat dan ringannya beban yang akan dipikul mereka tidak peduli. Yang penting dia dapat hasil untuk kehidupan dunia. Maka apapun umpamanya beban yang berat yang harus dia pikul, yang harus diangkat, dia angkat. Karena memang ada satu hal yang diharapkan. Cuma pertanyaannya terus sekalian, begitu manusia mampu mengangkat barang-barang yang berat untuk mencapai kehidupan dunia, tetapi mereka tidak mampu mengangkat kelopak mata mereka pada waktu itu. Kelopak mata sendiri tidak mampu untuk mengangkat waktu cukup barang yang berat sanggup untuk memikul hari-hari demi tersebut. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jauh dari tempat yang harus kita jelang, yang harus kita datangi ketika kita diundang dan dipanggil atau disuruh oleh saudara-saudara kita dan sahabat kita. Kita persiapkan diri kita untuk menghadiri itu karena kita takut bahwa kita dianggapnya adalah orang tidak menghargai dia. Apapun upaya negara kita akan tetap kita datang.
Tapi pertanyaan saya sekalian, kenapa ketika Allah dan Rasul memanggil kita, kok susah kita beranjak tempat duduk kita untuk beranjak memenuhi panggilan itu? Tentu hari Jumat ini Al-Quran, Rasul dan Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Wahai hamba-hambaku yang beriman, apabila datang panggilan kepada kamu pada hari Jumat, maka segeralah ingat Allah dan tinggalkan semua aktivitas yang ada kamu kerjakan. Dan begitu juga waktu-waktu tertentu saudara sekalian. Setiap saat dan waktu hari-hari kita dengar ada panggilan untuk kita hayya 'alas shalah. Mari kita mengerjakan salat. Hayya 'alas shalah, mari kita merebut kemenangan. Tapi masih banyak manusia yang tertutup telinga yang tidak mau menghiraukan panggilan itu dan undangan itu. Sementara undangan diberikan oleh kehidupan dunia, sahabat dan teman kita jauh dan dekat, hujan dan panas kita datang. Dan saya mengamati ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat sebuah penyesalan nanti suatu hari yang dialami oleh manusia seperti itu. Ada ketika nanti manusia akan menyesal ketika sudah berhadapan dengan Allah dengan kelalaian dan mengabaikan panggilan Allah dan Rasul dan kegiatan hidup dunia. Sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kita umat Islam, dan sekarang adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menyesali semuanya itu kalau terjadi pada diri kita. Andai kata pelupa mata kita berat kita angkat pada waktu subuh, mulai subuh ini kita upayakan melawang segala sesuatu yang menindih tubuh mata kita itu untuk bisa kita buka mengingat Allah. Andai kata ada panggilan untuk kita 5 waktu dan semalam kita ini adalah tersentak jiwa dan pikiran kita harus meninggalkan sesuatu di tempat kita yang kita kerjakan demi menghadap Allah. Itu penyesalan. Karena penyesalan hidup di dunia ini akan membawa dampak positif terhadap diri kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Kenapa sebenarnya sekalian? Dengan kesalahan itu kita akan menimbulkan sebuah kesadaran diri kita untuk bermohon ampun kepada Allah. Allah Maha Biasa Pengampun. Berbeda dengan kita manusia. Kalau manusia sebanyak apapun kebajikan dilakukan orang kepada dia, tetapi karena satu kesalahan dilakukan maka kebajikan dan diadakan itu hilang. Tapi Allah berbeda. Sebanyak apapun kesalahan dilakukan oleh hamba-Nya, ketika dia minta ampun dan bertobat kepada dia, dihapuskan segala salah itu beda. Tetapi bila penyesalan itu kita bawa ke akhirat dunia, nanti itu tidak ada gunanya. Dan di sana tidak ada perbaikan, tidak ada renovasi, tidak ada bengkel untuk memperbaiki kesalahan dan kebengkokan serta yang berlabuhan yang kita kerjakan di dunia. Maka orang ini mengatakan wa yauma yarudduz zalim ala yadayhi. Pada hari itu ingatlah kata Allah, orang-orang menzalimi diri selama hidup di dunia ini, dia akan menggigit tangan, dia akan menggigit kedua tangannya. Jadi maksud adalah dia akan memberikan penyesalan sangat besar terhadap diri. Lalu dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'a rasul sabila. Kenapa dulu di dunia aku tidak pernah menghiraukan dan mendengarkan panggilan Rasul seperti bocoran benar situasi. Ya wa laitani lahittaqadha fulanan sabila. Tapi justru panggilan lain yang aku kabulkan. Panggilan yang dilakukan oleh Rasul dikabulkan selama hidup dunia. Apapun bentuk dalam kerangka kabulkan kehidupan dunia. Disebut dengan tanda bilang dengan pula dan harfinya adalah sebangsa setan yang memang mempunyai tubuh kasar. Di hidup dunia kita ini banyak setan yang berkeliaran selalu sekali. Ada setan yang besar, ada setan yang sudah berkekuatan, ada setan yang berkuasa, ada setan yang sudah jabatan. Semua itu didengar oleh orang. Karena tidaklah orang benar, karena ada pada diri yang dimiliki oleh dirinya. Itu setan semua itu. Sementara Allah mengatakan ya qad adallani an ubikum, semuanya itu akan menyebabkan mereka kita ini lupa mengingat Allah. Orang yang sudah mengingat dan mengabaikan semua perintah Allah dan Rasulnya. Wa kana syaitan, dan syaitan itu lil insani khadula. Dan syaitan yang kita ikuti itu tidak akan pernah menolong kita. Dan kalian yang dirahmati Allah. Maka karena itu hidup dunia ini ada positifnya, ada negatifnya.
Ada risiko baiknya, ada risiko buruk, tergantung dari manusia yang menjalankan kehidupan. Kalau kita ingin menghidupkan kehidupan dunia pun tidak terlarang ketika agama kita tidak melarang. Sekarang saya berikan sebuah Rasulullah dan sekalian mengatakan kita berdoa kepada dunia. Nabi mengatakan Allahumma akhir mati wa waladi wa barik li fima aqaitani wa kulla hayati ala ta'atika wa akhir amali wa akhirni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, kalau mau jadi sesuatu di dunia itu minta kepada Allah. Apa yang minta? Aksar mali, ya Allah, berilah harta yang banyak. Tapi berkaitan yang tadi ingat, kadang-kadang harta itu bisa melalaikan kita, bisa mengabaikan kita pada Allah Rasul. Boleh. Permintaan boleh. Harta yang masuk agama kita adalah harta yang memang bukan bukan bersandang kepada Allah, rumah, mobil, bukan. Pangkat, jabatan, semua diangkat. Kesehatan yang kita miliki, harta kita. Mata yang kita melihat, harta kita. Telinga yang kita mendengar, harta kita. Semua sudah itu ketika salah guna. Lalu harta yang mana kita minta? Yaitu yang baik di ma'akaitan. Kalau engkau memberikan kehidupan dunia kepada kami, ya Allah, berikanlah kehidupan yang memberkati hidup kami, dan memberkati hidup agama dan menjadi orang baik. Jadi meminta hidup dunia adalah yang berberkat. Karena kaitan hidup dunia dan akhirat itu erat hubungan kita cita-citakan. Setelah saya dirahmati Allah, maka kalian adalah mana kita mampu diberikan Allah harta. Satu harta kesehatan fisik kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan pendengaran kita dan pembiasaan kita, kesehatan waktu yang diberikan Allah adalah merupakan harta kita. Kita pergunakan yang sebaik-baik. Kekuatan fisik kita pergunakan untuk aktivitas. Kekuatan jiwa kita mengingat Allah dan berusaha untuk melakukan perintah Allah dan membenarkan perintah Rasulnya saat Dia memanggil kita. Semoga Allah memberikan kebenaran lahir dan batin supaya kita keluar pada kondisi setan yang percaya sekarang ini. Umat Islam tidak terpalu setan-setan itu tidak menyesatkan hidup kita di dunia akhirat. Barakallahu fi wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وحرمة المتقين. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا محل الأحياء حول أحوالنا يا الله إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى. اللهم إنا نسألك حفظك في الدنيا والآخرة ونسألك عملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا طيبا يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل بلساننا يفقهوا قولنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.